Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dong Tien, salam kebajikan. Semangat pagi untuk Sobat Religi dimanapun Anda berada. Semoga segala aktivitas kita selalu dalam rahmat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kantor Kemenak Kota Kediri kembali menghadirkan podcast untuk menyapa Sobat Religi semua dengan menghadirkan berbagai informasi terkini, dan pada sesi kali ini kita akan berbincang bersama dengan IPARI. Mungkin bagi sebagian Sobat Religi masih asing dengan IPARI karena memang masih tergolong baru dibentuk. Dan untuk itu telah hadir di studio Ketua IPARI Kota Kediri. Beliau adalah Bapak Zainal Arifin Sarjana Agama. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional kantor Kemenak Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Semangat. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio di tengah kesibukan kepenyuluhan yang tiap hari pasti Padat. cukup padat ya. Baik Pak Zainal, hari ini kita akan berbincang mengenai IPARI. Nah, Ya. IPARI yang memang baru terbentuk ya. Nah, mungkin kawan-kawan juga ingin mengetahui apakah sebenarnya IPARI itu. Oh ya. Terima kasih Mas Nudi. Yeah. Boleh saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sahabat religi yang ada di Kota Kediri khususnya. Yeah. Pertama, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu dalam bincang podcast Kantor Kementerian Agama Kota Kediri di acara podcast dengan IPARI ini. Terima kasih. Akan saya sampaikan apa sih IPARI ini. Memang IPARI ini organisasi profesi yang baru lahir tanggal 26 Mei 2023. Yeah. Memang IPARI ini sebuah singkatan, yaitu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Oke. Republik Indonesia. Tentunya berpusat di Jakarta. Kemudian di masing-masing tingkatan ini ada. Di pusat namanya pengurus pusat IPARI, kemudian di tingkat wilayah namanya pengurus wilayah IPARI, kemudian di tingkat daerah ini ada pengurus daerah IPARI. Jadi IPARI ini dibentuk dalam rangka mewadahi semua penyuluh yang ada di Indonesia ini, sehingga perlu kita pahami dan kita kenal bahwa ada satu organisasi profesi yang baru di lingkungan kantor Kementerian Agama RI ini, yaitu IPARI. IPARI, yakni Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Iya. Nah, yang namanya Ikatan Penyuluh Agama berarti ini adalah menampung ataupun menaungi seluruh penyuluh agama dari lintas agama, begitu? Iya, benar Mas Nudi. Artinya di IPARI ini semua agama ada. Nah, dulu sejarah adanya organisasi forum komunikasi penyuluh agama ini pernah ada. Iya. Dan ini yang dinaungi hanya Islam saja, FKPAI namanya. FKPAI ya, dulu FKPAI. ya. Karena memang dulu yang rapat, yang mukernas itu semua kasih dulu namanya PENAIS. Iya. Ya, PENAIS. Itu bahwa di IPARI ini diharapkan semua penyuluh ini menjadi anggotanya, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir itu Konghucu.
Iya. Sementara untuk menghayat kepercayaan belum ada. Belum ada. Nah, belum ada. Ya. Artinya semua penyuluh ini menjadi anggota daripada IPARI ini. IPARI ini baik. Jadi ini adalah menampung ataupun menaungi seluruh penyuluh agama Iya, betul. yang ada betul. di Indonesia, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu tentunya. Nah, Ya. untuk sebuah organisasi pasti ada tujuan dong dibentuknya. Dan IPARI ini yang menjadi tujuan utama untuk pembentukan IPARI ini seperti apa? Ya. Ya karena kita bernaung di bawah Kementerian Agama, tentunya tujuan daripada dibentuknya organisasi profesi IPARI ini, penyuluh ini adalah ya membantu mensukseskan program-program Kementerian Agama RI yang berhubungan tugas dan fungsi penyuluh itu. Fungsi penyuluh baik, karena memang penyuluh ini adalah sosok yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat yang tentunya. Yang paling dekat dengan Yang masyarakat. paling dekat Karena dengan memang masyarakat. penyuluh itu kan tidak punya meja. Iya. Artinya tidak punya tempat di kantor. Tempatnya adalah bersama dengan masyarakat. Langsung di Jadi masyarakat. punya meja di tengah-tengah masyarakat. Gitu aja. Baik. Iya. Dan ini merupakan organisasi tingkat nasional ya, IPARI ini kan. Betul. Organisasi profesi yang tingkat nasional. Dimulai pusat sampai daerah. Mulai pusat sampai daerah. Hanya yang belum ada itu di tingkat kecamatan yang belum ada. Yang paling rendah di kota dan di kabupaten kota dan ya. kabupaten. Oke. Nah, fungsi dari organisasi ini, Pak? Ya, tentunya setiap organisasi punya fungsi. Fungsi organisasi ini adalah ya tentunya sebagai wadah informasi. Artinya kita penyuluh ini kan karena sebagai ujung tombak Kementerian Agama, tentunya kan banyak informasi dari Kementerian Agama yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Untuk mempermudah koordinasi juga. Iya, untuk ya. mudah koordinasi, kemudian di samping itu ke dalam juga bagaimana koordinasi antar penyuluh ini tercipta. Baik. Lintas agama. Lintas agama. Kemudian adanya tentunya juga edukatif, yaitu peningkatan kompetensi penyuluh itu sendiri dalam mengemban amanah fungsi dan tugasnya. Baik. Karena kita harus terus mengembangkan kompetensi kemampuan, diri, wawasan begitu ya. Ya, karena memang ini harus dilakukan oleh setiap penyuluh. Kan perlu diketahui Mas Undi bahwa penyuluh ini ada yang fungsional, ada yang non ASN, artinya non PNS. Non PNS. Jadi semuanya tersasar oleh IPARI ini. Tidak boleh satupun di antara penyuluh kita ini yang tertinggal menjadi anggota IPARI seperti itu. Ini adalah wadah khusus untuk penyuluh agama, semua agama. Iya, betul. Baik. Ya. Karena memang berbicara mengenai penyuluh agama ini adalah bisa dikatakan sosok yang menjadi garda terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Zainal, apa sih yang menjadi tugas pokok dari penyuluh agama ini? Oh ya, sebenarnya tugas pokok dan fungsi penyuluh ini sangat simpel sebenarnya. Artinya menerjemahkan program pembangunan ini dengan bahasa agama. Artinya kita punya kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa program pemerintah ini dengan bahasa agama. Artinya bahwa agama juga memberikan ruang pemahaman, memberikan satu penjelasan bahwa
program pemerintah ini benar menurut agama. Sehingga karena ketika seseorang sudah disentuh agamanya, itu beda suasananya. Iya, pasti beda. Ya, ketika bergulir sebuah program apapun dari pemerintah, ketika sudah dibahasakan agama, semangatnya masyarakat untuk mendukung program itu luar biasa. Iya, karena memang penggunaan bahasa agama ini termasuk ke dalam ranah privasi yang tentunya juga sensitif begitu ya. Iya, betul. Ketika kita salah menyampaikan dengan bahasa yang salah, tentunya akan persepsi juga berbeda. Iya, betul. Sehingga tadi disampaikan bahwa terus mengedukasi diri, penyuluh itu harus terus mengembangkan kompetensi untuk menerjemahkan program pemerintah ini dengan bahasa agama. Ya mungkin dengan dalil nas atau mungkin dalil akli atau dan yang lain. Artinya mungkin dengan adat istiadat dan seterusnya. Kita harus juga bisa memberikan satu pencerahan kepada masyarakat bagaimana dengan program pemerintah ini. Baik. Nah, dan tentunya saat ini Pak Zainal, karena ini saya tertarik dengan IPARI ini adalah wadah untuk semua penyuluh agama. Iya. Dan itu sangat sinkron dengan program dari Kementerian Agama, yakni moderasi beragama. Nah, bagaimana peran penyuluh agama ini untuk bisa mensukseskan program moderasi beragama dari Kemenak Pusat ini? Oh iya. Terkait dengan moderasi beragama, tentunya penyuluh ansih itu artinya karena kita juga berhimpun dari berbagai agama. Iya. Ini sangat luar biasa terkait dengan bagaimana menerjemahkan moderasi beragama ini. Artinya dalam kita membantu pemerintah, artinya menerjemahkan moderasi beragama ini tentunya dengan berbagai cara, mungkin melakukan pendekatan interkultur dan antar agama, berkolaborasi dengan FKUP dan organisasi keagamaan lainnya. Memang ya kita sudah berbagai warna, artinya di IPARI ini kan tadi saya sampaikan bahwa semua agama. Jadi ketika kita berbicara moderasi beragama, ini sangat punya peran, artinya bagaimana moderasi ini bisa dikawal bersama-sama oleh IPARI yang menjadi wadah organisasi profesi semua penyuluh lintas agama itu. Betul sekali, karena memang beberapa era terakhir ini ketika diamati cukup banyak yang memanfaatkan atas nama agama untuk memicu konflik dan ketegangan di masyarakat seperti itu ya. Akhirnya ini akan kembali kepada penyuluh untuk bisa meredakan, untuk bisa menjadi penengah begitu ya. Ketika konflik-konflik ya namanya sosial kan selalu pasti ada konflik sosial seperti itu ya. Bagaimana menjalin keharmonisan antar umat beragama, karena yang namanya agama ini pasti sesuatu yang sensitif. Iya, menjadi penghubung lah, penyuluh menjadi penghubung, mediator yang memberikan pemahaman begitu ya, menjembatani konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi memang di Kediri ini kan FKUB-nya sudah luar biasa. Iya, betul sekali. Kita tinggal nanti berkolaborasi bersama-sama. Mungkin kita yang dari instansi resmi, artinya memang punya peran dan fungsi. Karena kita melibatkan semua agama ini. Ini alhamdulillah di Kediri ini ketika kita nanti berbicara moderasi agak tidak begitu berat, karena memang FKUB di Kota Kediri ini kan sudah berjalan luar biasa dan ikut mewarnai bagaimana kehidupan beragama di Kota Kediri. Baik, dan memang untuk khususnya Kota Kediri ini tergolong kondusif dan aman ya. Jadi masing-masing warganya mampu bertoleransi dan harmoni dengan baik di keragaman ini. Tapi juga tetap masih ada
Ya, kecil-kecil peristiwa di tengah-tengah masyarakat kita ya tetap. Ya, namanya kehidupan bersosial pasti selalu ada konflik. Gesekan itu mesti ada. Tapi dengan adanya penyuluh agama ini diharapkan bisa menjembatani dan istilahnya menyelesaikan konflik-konflik itu dengan bahasa agama masing-masing, sehingga keharmonisan antar warga ini tetap terjaga, begitu Pak. Baik. Dan satu lagi Pak Zainal. Nah, ini berhubungan dengan tren yang saat ini sedang bergulir ya. Nah, di Kementerian Agama sendiri saat ini juga tengah gencar dengan yang namanya untuk mewujudkan layanan digital. Untuk memudahkan arus informasi tentunya ya. Nah, apakah ini kemudian untuk penyuluh agama juga akan mengikuti bentuk-bentuk digitalisasi untuk layanan kepenyuluhan, mungkin untuk sosialisasi ataupun kemudahan menyampaikan informasi kepada masyarakat? Apakah penyuluh agama juga akan mengikuti pola-pola digitalisasi seperti itu? Ya, tentunya iya, tentunya. Karena memang di dalam kita menjalankan fungsi dan tugasnya ini tidak bisa lepas juga dengan dunia digital, dunia internet lah. Memang tuntutan kerja kita seperti itu. Jadi ketika kita menjalankan peran kita, kita tidak bisa lepas dari itu. Betul. Nah, artinya ketika Kemenak hari ini sudah berupaya digitalisasi, kita sebenarnya sudah sejak lama. Artinya teman-teman penyuluh dituntut untuk memanfaatkan medsos itu, ya mulai dari TikTok, kemudian YouTube, Facebook, kemudian yang lain media sosial yang lain itu untuk sarana mengedukasi masyarakat. Karena masyarakat kita juga konsumen juga, konsumen luar biasa, bahkan mulai anak-anak sampai orang-orang tua. Betul, sekarang anak-anak pun kalau sudah pegang HP, buka TikTok, buka YouTube begitu ya. Kita juga harus masuk juga mewarnai media sosial itu ya. Memang itu tuntutan kita. Bahkan hari ini penyuluh juga ada nilai tersendiri ketika bisa memanfaatkan itu. Artinya kompetensi yang ada ini harus dilakukan untuk mengolah bagaimana kita tidak gagap IT. Iya betul, karena memang sudah zamannya yang mengharuskan hal itu. Iya betul. Kalau penyuluh tidak ikut terjun ke dalam dunia digital, dunia mewarnai dunia media sosial, tentunya media sosial itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk bisa saja untuk menyebarkan hal-hal negatif, menyebarkan sesuatu yang membelokkan atau yang lainnya. Dan tentunya harapannya dengan penyuluh ini ikut mewarnai media sosial, mampu memberikan informasi yang benar, informasi yang benar di media sosial itu, begitu Pak ya. Nah baik, dan memang luar biasa perjuangan dari penyuluh agama ini, karena ya itulah karena harus terus berinteraksi dengan masyarakat, terus mengedukasi masyarakat, begitu ya Pak Jaya. Ya, penyuluh itu ya bisa dikatakan lahir batin. Artinya ketika kita berhadapan dengan masyarakat, kita ini kan seolah-olah kita itu dianggap semuanya tahu. Sumber informasi. Memang dianggap semuanya tahu. Sehingga ketika kita mencari informasi, kadang-kadang kita ini juga agak repot. Sementara kita hanya menerjemahkan program pemerintah dengan bahasa agama, tapi ketika sudah dengan masyarakat ini, yang haji harus tahu, yang pendidikan juga harus tahu, yang pondok pesantren kita juga harus tahu. Kadang-kadang yang di agama lain pun juga bertanya. Padahal kita masing-masing punya kapasitas sendiri terkait dengan fungsi itu. Tapi mau tidak mau, karena sudah terlanjur menjadi seorang penyuluh, kita juga harus belajar itu. Artinya semua yang ada di kantor Kementerian Agama ini
harus kita kuasai. Harus tahu informasi. Paling tidak regulasi yang terjadi lah. Artinya hari ini ada apa, hari ini ada apa. Ini teman-teman penyuluh harus update terus terkait dengan regulasi yang ada. Dan tentunya dengan adanya IPARI ini diharapkan akan semakin mempermudah koordinasi antara penyuluh agama, ya, sehingga arus pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu menjadi lebih cepat dan lebih akurat tentunya. Iya. Baik Pak Zainal, terima kasih telah bergabung di studio, dan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita bahas, tapi tentunya karena keterbatasan waktu, insya Allah di lain kesempatan kita akan kupas lebih mendalam mengenai kegiatan-kegiatan kawan-kawan dari penyuluh agama ini. Terima kasih Mas Rudi. Baik, terima kasih, dan Sobat Religi, demikian podcast kita kali ini bersama dengan IPARI. Terima kasih telah menonton podcast kita, dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Saya Nuhdi Futsal Arifin pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.